Masih ada yang ingat? Kita coba lagi ML style. Caranya ML style. Sudah keluar ya. ML style, enter. Kemudian kita modify. Kita beri nama misalkan garis dinding. Garis dinding. Kemudian garis akhir, garis awal dan garis akhir kita checklist agar kita mudah untuk membuat hash, karena membuat hash itu harus bidangnya tertutup, tidak boleh terbuka gitu ya. Nah, ini baru ada 4 layer, kita tambahkan dulu 2 layer lagi ya. Tambahkan lagi. Jadi ada 4 layer. Nah, kita mulai dari yang atas dulu ya. Yang atas kita ganti jadi 0.075 ya. Kemudian yang bawah jadi minus 0.075. Kemudian yang bawahnya lagi untuk garis spesinya itu 2 cm. Jadi 0,075 dikurangi 2 cm. Jadi 0.055 ya. Kemudian ke bawahnya yang ini jadi minus 0.055 ya. Masih ingat kan cara membuat ML yang kemarin ya? Oke. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Kalau sudah oke, kita oke kan? Oke. Nah, kemudian kita buat garis dindingnya menggunakan ML. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat garisnya ya. Tapi ingat, ketika membuat garis dinding, layer yang aktif bukan layer kolom, tapi layer dinding. Kita cari layer dindingnya mana? Ini oke. Nah, kemudian kita bikin ML. Nah, ini ya. Ini sudah otomatis. Oke, enter. Enter lagi. Karena perintahnya sama, mau ML lagi tinggal enter lagi atau spasi ya. Oke, spasi. Kemudian perintah yang sama kita bawa turun, enter. Kemudian perintah yang sama, klik enter. Perintah yang sama, enter. Perintah yang sama ya, enter ke sini. Oke, perintah yang sama lagi kita tarik, perintah yang sama lagi. Oke, kemudian perintah yang sama lagi. Oke, nah sudah selesai. Setelah ini kita tambahkan pintu ya, pintu dan jendela. Contohnya misalkan kita akan tambahkan pintunya di sini, copy. Ya, sudah ada pintunya, tinggal di move ya. Mau di mana pintunya? Misalkan pintunya mau di sini. Move. Kita pindahkan pintunya di pojok ujung sini. Dan pintu toiletnya copy lagi, taruh di atasnya, tapi posisinya misalkan di mirror gitu ya. Tinggal ketik mirror. Mirror itu adalah perintahnya MI, enter. Select objeknya, enter. Ambil cerminnya, kemudian klik, kemudian apakah akan di delete? Oke, di delete, ketik enter. Nah, oke. Setelah itu kita move di sini, move ke commonnya adalah M, kita move ini ke tengah sini. Oke. Nah, ada dua cara untuk menghilangkan garis dinding yang melewati pintu gitu ya. Caranya bisa seperti ini kan, tinggal diklik garis dindingnya, kemudian ada tanda biru ini, biru titik di sini, kita tarik ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Oke. Atau bisa juga dengan trim. Masih ingat ya perintah trim kemarin? Ketik TR, enter, kemudian select bagian yang menjadi patokan untuk dia dipotong. Ini ya, yang biru ini akan menjadi patokan untuk area yang akan dipotong. Setelah diklik enter, kemudian tinggal delete areanya. Oke, semuanya bisa terdelete, area yang melebihi batas. Nah, karena ini toilet, maka akan ada perbedaan ketinggian lantai. Jadi harus ada garis. Kita ketik L,
kemudian ada jendela. Kita akan menambahkan jendela, tinggal ditambahkan saja jendelanya, di copy ya. Jendelanya akan misalkan disimpan di tengah-tengah sini. Kita cari midpoint-nya. Midpoint itu adalah tanda seperti garis segitiga ya, segitiga itu midpoint. Kita klik di sini, enter. Kemudian seperti tadi kita trim area dalam ini, kan ada dinding ya, kita trim saja. Caranya TR, enter, select garis yang menjadi patokan ya, yang akan menjadi patokan tuh ini kan ya, yang menjadi patokan dia untuk dipotong, enter, kemudian delete. Oh, ini tadi dia kelebihan ya, kita bisa tinggal di mirror saja, putar delete. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian tidak sampai di situ, kita harus ada arsir dinding ya. Ada arsir dinding, biasanya itu menggunakan ANSI 32 gitu ya, arsir dinding, di hatch juga gitu ya. Nah, jangan lupa juga kita harus membuat layer arsirnya ya. Tadi kita belum membuat layer arsirnya, jadi kita bikin tambahkan layer arsir. Kita buka layer propertiesnya, kemudian kita new layer, kita ketik arsir. Misalkan arsirnya menggunakan warna abu muda. Oke. Kita tutup. Oke. Nah, kita akan arsir area dinding ini misalkan ya. Caranya adalah tadi ingat, arsir itu menggunakan perintah command H gitu ya. H, enter. Kemudian kita boleh menggunakan select atau pick point, tapi kalau untuk kondisi seperti ini kita tidak bisa menggunakan select. Karena kalau kita menggunakan select, semuanya ikut terselect ya. Nih, yang ini nanti akan terarsir dinding bata, ini juga akan terarsir dinding bata. Padahal kita hanya akan mengarsir bagian ini saja, dinding batanya saja, bukan spesinya. Kalau spesinya berbeda ya, yang luar 2 cm di luar itu adalah spesi, bukan arsir bata. Jadi kita gunakan pick point agar mudah untuk mengambil area yang akan di hatch, area dinding batanya ya. Kita menggunakan pick point. Nah, ini sudah klik. Nah, ini masih menggunakan R concrete. Kita ganti menggunakan ANSI 32 ini ya, ANSI 32. Oke. Nah, kemudian kita cek ukurannya. Ukurannya mungkin ini terlalu besar, terlalu kecil mungkin ya. Kita coba. Nah, ini terlalu besar. Kalau 1 itu terlalu besar. Kita edit lagi menjadi 0.05. Coba. Kita enter. Ini masih terlalu besar. Kita ganti jadi 0.015 kita ganti. Nah, ini ya. Oke, jadi 0.015. Ini sudah pas. Kita enter. Oke. Nah, tadi lupa juga ya, ini kebiasaan kita kalau menggambar kita lupa mengganti layer gitu ya. Kita ganti layer arsir ini, mumpung belum banyak, kita ganti layer arsir ini menjadi layer arsir. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sama, perintah yang sama juga untuk layer ini kita coba perintahnya gunakan layer arsir H. Perintah H tidak perlu diketik H lagi ya, karena perintahnya tadi sama. Kemudian kita pick point. Nah, sudah otomatis. Enter. Enter lagi. Bisa sekaligus. Ini dan ini bisa sekaligus enter. Kemudian ini juga bisa. Oke, enter. Kemudian ini enter, klik enter. Nah, ini ada satu lagi, enter, klik enter. Baik, itu hasil kita coba menggunakan teknik
tadi ya untuk membuat denah. Jika kalian punya teknik yang lebih mudah, yang lebih simpel, yang lebih cepat, silahkan boleh dicoba loh ya. Ini bebas kok, kalian boleh mengembangkan dengan teknik menggambar denah yang mana silahkan boleh kalian kembangkan gitu ya. Nah kemudian untuk ini, untuk penggambaran di AutoCAD sebenarnya itu sudah dipermudah oleh Pak Adit ya. Sudah dibuatkan standar layer ya, khusus Unicom Pak Adit buat gitu ya. Nah bagaimana untuk garis dinding gitu ya, garis tampak, garis terpotong, garis hatch, garis tipis gitu ya, tampak fasad, garis medium gitu ya, bagaimana membuat balok, bagaimana garis membuat landscape gitu ya, bagaimana vegetasi menggunakan layer yang mana nih, layer yang ini menggunakan layer vegetasi gitu ya. Nah itu sudah Pak Adit buatkan, tentunya ini sudah dengan perbedaan tebal tipis garisnya gitu ya, sudah diatur oleh Pak Adit gitu ya. Jadi kalian sudah mudah sebenarnya ya, tinggal kalian menggambar saja di sini gitu ya, di file ini. Nah, nanti layernya sudah banyak sekali yang muncul ya. Ini sudah banyak layer yang akan muncul ya. Kita lihat di layer propertiesnya. Ini sudah akan banyak sekali layernya yang muncul ya. Nanti kalian bisa cek. Nah di layer ini ada layer balok, ada layer dimensi, ada layer dinding gitu ya, dan ada semua layernya. Ini layernya sudah semuanya ada gitu ya, mulai dari balok, dinding, kemudian dimensi, kemudian landscape, itu sudah ada di sini. Jadi kalian tinggal kopikan saja semua ini, daripada kalian membuat layer yang cukup banyak gitu ya, tinggal kopikan saja. Begitu juga dengan hatch-nya sudah cukup banyak, teksturnya sudah ada berapa persennya, kemudian dimensinya, kemudian rumput itu yang mana gitu ya, beton itu yang mana, batu kali itu yang mana, dengan dimensinya berapa persen gitu ya, sudah ada. Jadi tinggal kalian buat gitu ya. Ini lengkap dengan kop-kopnya ya, ada kop A3, ada kop A2, ada kop A1 gitu ya, ada kop A0. Ini sudah cukup banyak. Nanti ini akan saya kirim di LMS dan di grup gitu ya. Silahkan bisa kalian coba gitu ya. Ini cukup memudahkan buat kalian berlatih membuat denah, tampak dan potongan nantinya ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk latihan hari ini. Kemudian silakan tolong dikerjakan latihan yang sudah diupload di LMS dan jangan lupa dikirim di kelas LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.